Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Semoga anak-anak ibu dalam kondisi dan keadaan yang sehat, tetap semangat, selalu ceria, dan terhindar dari wabah yang sedang melanda negara kita pada saat ini. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 1. Nah, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, sehingga pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan dapat kamu juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin memberi beberapa pertanyaan. Nah, apakah kamu ketika tidur mematikan lampu? Nah, ya, berbagai macam jawaban dari anak Ibu. Ada yang mematikan lampu, ada yang tidak. Ya, bagus. Pintar anak Ibu. Yang kedua, tahukah kamu ketika kran yang menetes semalaman itu dapat memenuhkan sebuah gayung? Coba anak ibu amati dan anak ibu analisa. Apakah benar? Ya, air yang menetes lama-kelamaan dapat memenuhkan sebuah gayung. Anak ibu. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa mampu mengkomunikasikan contoh kegiatan menjaga kelestarian alam dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, siswa mampu mendeskripsikan pentingnya membatasi penggunaan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, anak-anak ibu, masih ingatkah kamu tentang cerita Bapak Weli, kepala sekolah teladan? Nah, alhamdulillah anak ibu masih ingat. Nah, ibu minta kamu baca kembali teks cerita tersebut pada buku cetakmu pada halaman 51 dan kamu tuliskan pendapatmu tentang cerita secara keseluruhan pada buku tulismu. Nah, anak-anak ibu yang hebat, materi kita hari ini adalah pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Nah, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, perhatikan gambar-gambar berikut. Ada gambar yang menangkap ikan menggunakan bahan-bahan kimia, menebang pohon secara liar, pabrik industri di mana-mana. Nah, ini merupakan salah satu tindakan yang tidak menjaga kelestarian alam. Nah, contoh-contoh tindakan pelestarian alam yang pertama dapat kita lakukan dari lingkungan terdekat kita, yaitu lingkungan rumah. Yang pertama, mengurangi penggunaan kimia pencemaran lingkungan seperti deterjen dan plastik. Deterjen dan plastik itu dapat kita ganti dengan menggunakan deterjen yang ramah lingkungan dan kantong yang dapat kita gunakan secara berulang. Yang kedua, mengurangi produksi sampah rumah tangga dengan cara apa? Dengan membeli kemasan produk yang besar. Dan kita membeli produk yang dapat diisi ulang. Yang ketiga,
memilah sampah organik, anorganik, dan logam atau kaca. Sampah organik dapat kita olah menjadi pupuk. Sampah anorganik dapat kita olah kembali untuk menghasilkan barang-barang yang bermanfaat. Sampah logam atau kaca dapat kita gunakan kembali untuk benda-benda yang lainnya. Yang ketiga, menghemat listrik. Dengan cara apa? Dengan cara kita mematikan lampu ketika tidak kita gunakan kembali. Ya. Yang kedua juga kita bisa melakukan mematikan lampu pada siang hari. Juga menghindari menggunakan listrik yang berlebihan pada jam 5 sampai jam 10 malam. Kita menghemat penggunaan kertas agar tidak banyaknya kayu yang akan ditebang kembali untuk memproduksi kertas yang baru. Yang keenam, menghindari pemborosan bahan bakar. Misalnya, ketika kita berpergian dengan jarak yang dekat, kita bisa dengan cara jalan kaki atau menggunakan sepeda. Dan menggunakan kendaraan bermotor sesuai dengan kebutuhan kita. Terus, selain di lingkungan rumah, kita juga harus menjaga lingkungan sekitar. Contoh pelestarian di lingkungan sekitar yaitu penanaman hutan kembali, menjaga kebersihan lingkungan, membatasi pengambilan sumber daya alam. Untuk kegiatan berikutnya, anak-anak ibu bagi dalam 5 kelompok, di mana masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Nah, di situ sudah ibu share link tentang video animasi pelestarian alam. Silakan masing-masing nanti perwakilan kelompok menceritakan secara singkat isi dari video. Dan juga nanti pada link grup WA ibu juga membagikan file LKPD yang kami kerjakan secara diskusi, dan nanti masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusinya melalui voice note di WA grup. Nah, dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, apakah ada hal pengalaman baru yang anak-anak ibu dapatkan? Ya, banyak hal yang baru mungkin anak-anak ibu dapatkan dan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi anak-anak ibu. Semoga anak-anak ibu dapat melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari pembelajaran pada hari ini dapat kita simpulkan dengan menjaga sumber daya alam sama halnya kita menjaga sumber hidup manusia agar tetap lestari. Dan dapat menghemat sumber daya alam tersebut untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Pembatasan penggunaan sumber daya alam penting agar keseimbangan lingkungan tetap terjaga dan lestari. Nah, anak-anak ibu harapkan nanti anak-anak ibu mengisi atau mengerjakan soal evaluasi pada Google Form yang sudah ibu bagikan linknya melalui WA. Ibu harapkan anak ibu menjawab dengan benar dan tepat semua ya nak. Dengan menjaga sumber daya alam, sama halnya kita menjaga sumber hidup manusia. Dan dapat menghemat sumber daya alam tersebut untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Pembatasan penggunaan sumber daya alam penting agar keseimbangan lingkungan tetap terjaga dan lestari. Nah, anak-anak ibu tersayang, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak ibu dapat memanfaatkannya dan dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tetap semangat anak-anak ibu, jaga kesehatan, di rumah saja,
jangan keluyuran. Sampai jumpa di waktu yang akan datang.